Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Nugraha Putra, NIM 182211149. Dan ini adalah hasil analisis ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Cloud Computing. Jadi untuk ujian akhir semester ini dibagi menjadi 4 kasus. Yang pertama ini ada usaha kecil tradisional. Apakah teknologi cloud sebaiknya dipertimbangkan untuk digunakan? Menurut hasil analisis saya adalah belum perlu pertimbangan karena langkah awal dari adaptasi teknologi dalam bisnisnya itu masih jauh. Beberapa konsiderasinya adalah ketidakcocokan dengan kebutuhan bisnis, lalu ada beban biaya awal, kemudian keterbatasan akses internet mungkin di beberapa daerah usaha tradisional, dan juga kurangnya keterampilan dan pengetahuan oleh pemilik-pemilik usaha dan tim-tim pengurusnya. Jika cloud akan digunakan, apakah on-premise, hybrid, atau multi-cloud? Karena ini merupakan arsitektur cloud sederhana, maka adaptasinya adalah untuk public cloud menggunakan satu layanan saja. Mengapa? Karena bisnis membutuhkan modal yang tidak memerlukan investasi besar di awal, karena hanya satu arsitektur cloud. Ini adalah gambaran infrastruktur tersebut, jadi terhubung dengan internet dan public API, kemudian public cloud, lalu menuju backend system dari cloud tersebut. Dan di sini hanya ada satu jenis layanan, yaitu software as a service, karena software as a service ini menghemat waktu dan sumber daya, mengurangi kompleksitas kompetensi, serta ini merupakan solusi yang paling visible untuk usaha kecil. Kemudian untuk aspek keamanan informasi dari pihak di- dari pihak cloud service provider itu dapat memberikan tim keamanan yang terlatih dan selalu tersedia sehingga tidak memerlukan pelatihan lebih lanjut oleh anggota pemilik usaha. Tapi kekurangannya adalah resiko kehilangan kontrol atas data dan sistem Anda kalau misalnya cloud mengalami kendala. Dan apabila dikelola sendiri, keunggulannya adalah data yang dimiliki, kita memiliki kontrol penuh terhadap data tersebut, tapi kelemahannya adalah memerlukan investasi besar untuk membentuk infrastruktur yang memadai, eh, yang bisa menyaingi layanan cloud yang sudah ada. Seperti ini adalah best practice keamanan cloud-nya, dan untuk best practice keamanan ini nantinya akan serupa untuk keempat kasus di mana seorang klien itu akan berhubung dengan VPN untuk mengeksekusi data. Lalu data tersebut sebelum si klien ini bisa mengakses cloud, dia memerlukan two factor authentication, bisa berupa password atau sidik jari atau OTP. Kemudian setelah pengguna masuk, tetap saja ada kontrol lagi di dalam cloudnya, yaitu role based access control untuk membatasi jumlah pengguna jumlah akses yang dapat dimiliki oleh klien. Lalu kemudian ada AWS Shared Security Responsible Model. Nah, di sini saya mengambil contohnya AWS untuk semua kasus. Nah, mungkin untuk beberapa kasus nanti ada yang berbeda, tapi untuk security-nya adalah AWS Shared Security Model, di mana terdapat pemisahan tanggung jawab antara customer dengan AWS. Untuk sistem reliability, karena hanya menggunakan satu cloud saja, maka hanya ada sinkronisasi data dan pencadangan dan pemulihan ke disaster recovery center. Dan ini akan semuanya diatur oleh si sang cloud provider, cloud service provider. Jadi seperti ini, dari on-premise itu diutilize oleh public cloud, uh, mengutilize public cloud, dan public cloud ini akan melakukan data sync dan juga backup recovery ke disaster recovery center apabila diperlukan. Mengorbankan karyawannya untuk full cloud yang memerlukan satu orang admin IT, sementara hybrid itu memerlukan satu orang IT support dan network engineer, serta seorang security analyst dan DevOps engineer untuk mengembangkan arsitektur dan mengimplementasikannya. Sementara untuk on-premise tidak begitu beda jauh, ada admin IT, network engineer, security analyst, tapi karena on-premise ini semuanya dikelola di on the spot, maka IT support diperlukan oleh lebih banyak orang, terus lebih dua orang. Kemudian untuk perbandingan biayanya di sini ada untuk full cloud itu total biaya sekitar $46.000. Kemudian untuk hybrid juga serupa $46.000. Ini hanya merupakan estimasi saja. Tapi sebenarnya untuk usaha kecil itu yang paling baik adalah on-premise karena membeli server bekas itu tidak begitu sulit, dan juga untuk mengakomodir usaha yang masih berskala kecil dan memerlukan biaya yang terlalu besar setiap tahunnya. Mungkin untuk tahun pertama ada sedikit besar, tapi setelah itu eh, tidak ada penambahan biaya lagi, bahkan turun. Kemudian untuk yang kedua, perusahaan startup, apakah teknologi cloud sebaiknya dipertimbangkan? Ya, teknologi cloud sebaiknya dipertimbangkan untuk digunakan oleh startup baru dan perencana IT yang kuat. Konsiderasinya adalah mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar,
melalui teknologi cloud, kemudian mengikuti perkembangan teknologi, memberikan fleksibilitas dan scalabilitas apabila startup berkembang, dan juga pengurangan biaya karena menggunakan layanan cloud dan tidak menggunakan layanan on-premise. Nah, jika kalau digunakan apa on-premise, hybrid atau multi-cloud, nah, untuk startup baru ini adalah multi-cloud, di mana multi-cloud ini dapat memicu inovasi dari antar layanan cloud, kemudian pengelolaan sendiri integrasi. Startup dengan pendirian berlatar belakang teknologi mengelola sendiri integrasi antar layanan cloud, sehingga menghemat biaya layanan orkestrasi. Kemudian memenuhi kebutuhan teknologi dengan fleksibel karena terdapat banyak cloud service provider yang memberikan fitur yang berbeda-beda, dan juga menghindari vendor lock-in di mana kita hanya bergantung kepada satu layanan cloud saja. Ini adalah gambaran infrastrukturnya. Di sini semua layanan digunakan, ada SaaS, PaaS, dan juga IaaS, platform infrastruktur dan software. Dan inilah gambar infrastruktur cloud yang multi multi cloud. Ada public dan juga private. Nah, public ini contohnya menggunakan Workday, dan private ini menggunakan Amazon Web Service. Nah, di sini software as a service ini ada pada aplikasi Workday untuk kebutuhan HRM. Kemudian untuk platform dan infrastruktur menggunakan AWS, karena AWS ini sudah memberikan infrastruktur yang scalable dan fleksibel, dan juga memberikan kontrol penuh atas infrastruktur cloud-nya. Untuk aspek keamanan informasi, sistem keamanan dikelola oleh startup itu kembangkan model autentikasi otorisasi custom di atas infrastruktur cloud, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan juga sistem keamanan ditawarkan oleh cloud provider itu berdasarkan spesifikasi dari masing-masing cloud. Dan ini untuk best practice-nya sama seperti tadi, terdapat VPN encryption, two-factor authentication, dan RBAC, Role Based Access Control. Lalu di cloud-nya sendiri terdapat separation of responsibility antara customer dan juga AWS. Dan ini adalah cloud reliability modelnya, di mana private cloud A dan private cloud B ini kita utilize, atau mungkin ada public cloud juga, mungkin di sini terdapat kesalahan. Dan antara private dan public cloud ini dapat melakukan data transfer komunikasi, bisa melalui on-premise atau langsung antar cloud. Dan kemudian masing-masing cloud ini melakukan data sync dan backup ke disaster recovery center yang sudah ditentukan oleh CSP masing-masing. Baik, untuk perbandingan karyawannya, untuk full cloud kita memerlukan satu cloud administrator, satu DevOps engineer, satu IT support. Sementara itu untuk hybrid kita memerlukan lebih banyak orang, ada satu cloud engineer, satu sistem administrator, satu DevOps engineer, satu security specialist. Dan terakhir untuk on-premise terdapat satu sysadmin, satu network engineer, satu security specialist, dan dua orang IT support. Jadi serupa dengan yang usaha kecil tadi. Untuk perbandingan biayanya, untuk full cloud itu sekitar 32.000 US dollar, dan ini sepertinya terdapat kesalahan, tapi estimasinya harganya itu lebih tinggi dibandingkan full cloud. Dan untuk on-premise-nya itu grand totalnya sekitar 47.000 US dollar. Dan kemudian untuk kasus yang ketiga itu adalah perusahaan besar. Apakah teknologi cloud sudah dipertimbangkan? Di era digital yang kompetitif ini, perusahaan besar perlu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi terdepan untuk tetap relevan dan unggul. Cloud computing merupakan solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, konsiderasinya ada 6: scalabilitas dan cepat, yang cepat dan fleksibel karena cloud ini dapat kita ubah proporsi penggunaannya, pay as you go atau pay as you use. Pengurangan biaya operasional karena tidak perlu menyediakan data center sendiri, dan juga dapat mengurangi jumlah server yang harus dimiliki oleh perusahaan. Kemudian akses-akses ke teknologi terbaru yang dia luncurkan oleh dan diinovasikan oleh para cloud service provider. Meningkatkan keamanan data, di mana data yang disimpan secara on-premise ini dapat memberikan kepada perusahaan ini kontrol penuh terhadap data tersebut. Ramah lingkungan karena mengurangi konsumsi listrik yang digunakan oleh perusahaan, dan juga kolaborasi yang efisien antar anggota tim karena dapat bekerja di mana saja dengan teknologi cloud. Kemudian model yang ditawarkan ini adalah model hybrid seperti yang dijelaskan sebelumnya, menawarkan solusi yang tepat bagi perusahaan besar yang ingin memanfaatkan cloud computing tanpa meninggalkan investasi mereka di infrastruktur IT on-premise yang sudah ada. Pada dasarnya ini perusahaan dapat mencapai optimasi biaya dan kinerja, meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan bencana, dan
mendapatkan akses ke layanan cloud terbaru. Semua saya jelaskan di konsiderasi sebelumnya. Ini adalah infrastruktur cloud-nya. Jadi ada dua arsitektur di sebelah kiri dan kanan. Yang kiri ini untuk yang cloud dan yang sebelah kanan untuk on-premise arsitektur. Bedanya adalah apabila klien berada di kantor, maka si on-premise arsitektur ini hanya dilindungi oleh firewall dari perusahaan itu, dan ini diatur oleh perusahaan itu sendiri. Dan untuk dengan menuju cloud itu berkomunikasi menggunakan public API. Ini adalah gambaran infrastruktur juga, ada on-premise storage di perusahaan, lalu ada public cloud A, public cloud B, atau mungkin ada private cloud juga. Tapi karena di kasus ini data disimpan langsung di on-premise, maka tidak perlu ada private. Dan tentunya ada disaster recovery center di mana di sini ketiga on-premise dan cloud ini terhubung dengan DRC. Jenis layanan cloud yang digunakan tentunya tiga-tiganya ada infrastruktur, platform, dan juga software, sorry. Infrastruktur ini, kenapa kita menggunakan infrastruktur? Karena ini memenuhi kebutuhan kompleks dengan menawarkan fleksibilitas dan kontrol penuh atas infrastruktur, meningkatkan skalabilitas dan juga mengoptimalkan biaya. Platform as a service dapat memberikan keuntungan mempercepat pengembangan aplikasi, meningkatkan produktivitas pengembang, dan mengintegrasikan layanan cloud. Kemudian software as a service ini dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, yaitu solusi yang langsung siap dipakai oleh perusahaan, pengurangan biaya operasional, dan juga pembaruan otomatis dari cloud service provider. Untuk aspek keamanan informasi, ada tiga aspek, yaitu kepatuhan dan sertifikasi, keahlian dan sumber daya, dan juga keandalan dan redundansi. Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya antara cloud pihak ketiga dan juga dikelola sendiri. Nah, untuk best practice keamanan cloud ini cukup sederhana saja, karena menurut saya ini sudah paling bagus diimplementasikan dan tentunya sudah cukup aman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari mulai dari perusahaan hingga dengan pemerintahan, seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian cloud reliability model ini terdapat link antara semuanya ya. Jadi untuk public A dan B ini karena mereka itu sama, jadi melakukan data synchronization agar datanya itu eh, walaupun bersifat redundant tapi memastikan ketersediaan yang selalu ada dan juga datanya ini selalu terbaru. Kemudian eh, antara on-premise dan juga public cloud ini terdapat data sync dan juga load balance, fungsinya untuk menyeimbangkan beban antar public cloud dan juga on-premise. Kemudian public cloud ini akan melakukan backup ke disaster recovery center, dan juga disaster recovery center dapat menyediakan layanan failover apabila terjadi uh, isu atau kesalahan yang mengakibatkan layanan on-premise atau cloud ini mengalami gangguan. Jadi untuk on-premise data center, instansi dapat mempertahankan pusat data on-premise yang dikelola secara mandiri. Kemudian public cloud A dan B memanfaatkan dua penyedia cloud publik yang berbeda untuk diversifikasi resiko. Dan disaster recovery center untuk memastikan pemulihan cepat dari bencana alam. Ini adalah strategi backup dan pemulihan data. Ini pada dasarnya adalah sebuah step by step proses bagaimana uh, pan- garis-garis tadi itu saling bekerja satu sama lain. Untuk perbandingan karyawannya, untuk full cloud kita membutuhkan satu admin IT, kemudian untuk hybrid memerlukan IT support, satu orang IT support, satu orang network engineer, satu orang security specialist, satu orang DevOps engineer, dan kemudian untuk on-premise kita membutuhkan satu admin IT, dua network engineer, satu security specialist, dan dua IT support. Dan ini untuk perbandingan biayanya untuk full cloud ini cukup besar, ada hampir mencapai 1,89 juta dolar karena layanan cloud yang utilisasinya cukup besar. Kemudian ini gaji staff yang 8 orang cukup mahal juga. Kemudian untuk pembandingan biaya hybrid itu sekitar 1 juta US dollar. Sementara untuk on-premise sekitar 1,9 karena pembelian server yang cukup banyak dan harus diganti setiap beberapa tahun sekali. Yang terakhir untuk instansi pemerintahan,
Apakah teknologi cloud sebaiknya dipertimbangkan? Tentu saja dapat dipertimbangkan karena dapat digunakan sebagai sumber inovasi, peningkatan layanan, dan efisiensi. Untuk konsiderasinya serupa dengan sebelumnya, ada scalabilitas, inovasi, efisiensi biaya, dan juga fokus pada layanan. Kemudian untuk infrastrukturnya, infrastruktur yang digunakan adalah hybrid karena penggabungan antara on-premise dan multi-cloud ini dapat meningkatkan keamanan, apalagi data pemerintahan yang sifatnya sensitif dan dapat eh, dan menyinggung masyarakat luas. Untuk infrastrukturnya serupa dengan perusahaan besar tadi, dan tentunya kita akan menggunakan ketiga layanan cloud, yaitu infrastruktur, platform, dan juga software as a service. Dan beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk aspek keamanan informasi dibagi lagi menjadi tiga: kepatuhan dan sertifikasi, keahlian dan sumber daya, keandalan dan redundansi. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan antara cloud pihak ketiga dan dikelola sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah sebaiknya melakukan feasibility study terlebih dahulu mengenai mana yang sebaiknya diserahkan kepada cloud service provider, yang mana diserahkan harus diurus oleh pemerintahan itu sendiri. Untuk best practice keamanannya juga serupa dengan yang sebelum-sebelumnya, VPN, 2FA, role-based access control, dan juga AWS Security Architecture yang kita gunakan sebagai contoh di sini. Kemudian cloud reliability model juga serupa dengan perusahaan besar. Terdapat data sync antara public cloud A dan B, data sync dan load balance antara on-premise dan juga cloud, backup antara cloud dengan DRC, lalu failover antara DRC dengan on-premise storage. Untuk reliability description-nya juga serupa dengan perusahaan besar yang sebelumnya. Kemudian strategi backup dan pemulihan data. Dan ini untuk perbandingan karyawannya. eh, Sebenarnya untuk pemerintahan dan perusahaan besar ini seharusnya untuk full cloud, hybrid, dan juga on-premise jumlah pegawainya sama, karena pada dasarnya keduanya itu mengadopsi sistem yang sama dan infrastruktur yang serupa. Tapi mungkin terdapat kesalahan pada presentasi, tetapi pada saat dikumpulkan saya sudah revisi presentasi tersebut agar antara perusahaan besar dengan pemerintahan itu sama. Jadi di sini untuk full cloud kita memerlukan 5 orang IT support, 3 orang cloud security specialist, 2 cloud administrator. Sementara untuk hybrid kita memerlukan 5 orang IT support, 4 network engineer, 3 security specialist, 2 orang sistem admin, 1 orang cloud engineer, 1 orang IT team lead, 3 orang software engineer, dan 3 orang DevOps engineer. Dan untuk on-premise kita memerlukan 1 orang admin IT, 3 network engineer, 2 security specialist, 4 IT support, 1 DevOps engineer, 1 team lead, 1 software engineer, 2 infrastruktur engineer, dan juga 4 sistem administrator. Tentunya jumlahnya lebih banyak dan juga memerlukan role yang lebih banyak lagi. Ini untuk perbandingan biayanya menggunakan pihak ketiga full itu totalnya sekitar 215.000 US dollar, dan untuk hybrid cloud on-premise itu sekitar 215.000 US dollar. Jumlahnya tidak terlalu berbeda. Dan juga untuk on-premise ini sekitar 239.000 US dollar, di mana tentunya paling mahal dari ketiga. Jadi untuk merangkum lagi keempat kasus yang sudah kita bahas, untuk skenario usaha kecil tradisional, rekomendasi model cloud yang digunakan adalah public cloud, di mana kita yang menggunakan satu layanan cloud, dan juga jenis layanannya adalah software as a service. Kenapa? Karena teknologi cloud belum perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal dari adopsi teknologi usaha kecil. Kemudian untuk perusahaan startup, kita menggunakan model multi cloud karena dapat mengurangi biaya on-premise, dan layanan yang digunakan kombinasi antara SaaS, PaaS, dan juga IaaS. Kemudian untuk perusahaan besar dan instansi pemerintahan, keduanya serupa berupa hybrid cloud antara multi cloud dan juga on-premise, dan juga kombinasi antara
software, platform, dan infrastruktur as a service. Di mana pemisahannya ini mungkin untuk pemerintahan lebih fokus untuk penyimpanan data di on-premise dan perusahaan besar itu untuk keperluan komputasi yang besar dan juga penyimpanan data di on-premise. Baik, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.